Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, saudara, tema besar dari gereja ini adalah iman yang bertumbuh. Ini kayaknya tema yang kedengarannya simple ya. Simple sih, iman yang bertumbuh. Tapi ya ini banyak sekali tidak dialami oleh jemaat Tuhan loh. Bahwa iman kita itu harus bertumbuh. Karena banyak yang hanya ya sudahlah saya Kristen, saya ke gereja. Tapi kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan iman kita. Nah hari ini tema kecil yang saya berikan adalah ya ujian iman. Bagaimana iman itu bisa dikatakan kuat kalau sudah melewati ujian. Berapa banyak yang sudah melewati ujian iman di sini? Ya angkat tangan yang sudah melewati ujian iman. Yang belum saya doakan supaya melewati ujian iman. Loh kita harus saudara, jangan tertawa, saya serius. Karena kalau saudara tidak melewati ujian iman, saudara nggak akan mungkin bisa sampai kepada tujuan ilahi. Ya, kenapa Tuhan panggil kita? Ya, supaya kita ini beriman percaya dan iman yang teruji itu adalah iman yang melewati tantangan dan ujian. Nama-nama tercatat di dalam Alkitab orang-orang hebat, Abraham, Daniel, Yusuf, Daud, ya. Mereka kenapa tercatat namanya di Alkitab? Karena mereka juga mengalami perjuangan iman yang luar biasa. Orang hebat itu dihasilkan dari kesukaran yang besar. Semakin besar kemuliaannya, maka semakin besar pula kesukarannya. Siapa yang mau kemuliaan Tuhan yang besar? Ya, enggak mau saudara. Ya, enggak mau lo angkat tangan lo Pak. Enggak mau dimuliakan Tuhan mereka ini. Ya, saudara mau dimuliakan Tuhan? Ya, mau kesukaran yang besar? Luar biasa, tepuk tangan dong buat jemaat sini. Ya, saya suka memberi sesuatu yang benar supaya saudara itu tidak gagal paham. Karena banyak orang Kristen mau diberkati, tapi tidak dikasih tahu bahwa ketika kau mau diberkati, kau harus siap mengalami ujian. Ya, kenapa Yusuf begitu luar biasa? Karena dia mengalami juga ujian yang luar biasa. Saya sebut tadi pagi Daniel. Kenapa Daniel luar biasa? Ketika Raja Darius mengeluarkan sebuah peraturan bahwa tidak boleh menyembah kepada Allah manapun kecuali kepada raja. Daniel di situ mengalami sebuah perjuangan iman. Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia nggak boleh menyembah Tuhan. Siapapun yang menyembah kepada Tuhan selain dari kepada Raja Darius, dia akan dihukum mati. Kira-kira kalau saudara mendapatkan sebuah ancaman seperti ini, saudara akan dihukum mati kalau saudara menyembah kepada Tuhanmu. Coba tolong pikir ya. Jadi kita ini kalau baca Alkitab jangan cuma baca. Saya suka merenung, coba kalau saya jadi Daniel. Karena kebetulan suami saya Daniel. Ya, saudara loh, benar nggak? Coba kita bayangkan kalau kita jadi Daniel, sekarang ini kita dilarang beribadah. Kalau beribadah kita akan dihukum mati. Saudara berani nggak ke gereja? Jangan bilang berani dulu, renungkan dulu loh. Ya, jangan buru-buru amin. Orang Kristen itu cepat amin. Habis itu dia pikir, oh iya ya. Suruh angkat tangan lain nggak mau dia. Coba saudara renungkan, saudara masih berani ke gereja kalau dapat ancaman begitu? Jangankan diancam hukum mati, baru virus corona saja. Ya, sudah pada takut keluar, nggak berani. Ya kemana-mana bawa semprotan. Karena takut mati. Kalau saudara masih takut mati berarti imanmu belum sempurna. Amin. Siapa yang tidak takut mati? Angkat tangan yang tidak takut mati. Ya. Cuma berapa orang yang angkat tangan loh? Itu pun ditanya kenapa Pak? Banyak utang. Ya. Saudara. Ya, ini di Belanda ada wanita umur 28 tahun kalau nggak salah. Mau disuntik mati awal Mei. Dia minta untuk disuntik mati karena dia bilang dia mengalami satu tekanan mental yang begitu luar biasa.
Saudara bayangkan loh, hanya mengalami tekanan mental loh, orang minta disuntik mati. Ya, satu keluarga di Jakarta bunuh diri, lompat, anaknya dulu diikat, sudah remaja, didorong, setelah itu papa mamanya lompat. Ini terjadi di negeri kita loh, di Indonesia, di Jakarta. Kenapa? Gara-gara terjebak utang. Makanya saya selalu bilang saudara, jangan banyak-banyak utang. Kenapa orang bisa banyak utang? Karena banyak gaya. Ya, jangan banyak gaya. Hidupmu banyak masalah. Karena hukum fisika berkata tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Semakin banyak gayamu, semakin banyak. Bilang kanan kirimu gak usah banyak gaya. Biar tidak banyak tekanan. Amin. Itu benar. Lalu gak kuat imannya ketika dipermalukan. Ya saudara, sekarang hutang online itu, ya saya sering dapat itu. Ping, selamat. Nomor Anda sudah lebih dari 25 tahun. Nomor saya itu yang saya pakai nih. Jadi Anda berhak mendapat 2 kali lipat pinjaman 50 juta. Hanya kirim foto pegang KTP. Dapat transferan 50 juta. Foto aja pegang KTP, ditransfer 50 juta. Tapi setelah itu saudara, kejebak utangnya itu gila, berlipat-lipat, gak bayar. Fotomu beredar di sosial media. Banyak gak kuat, dipermalukan. Akhirnya pengen bunuh diri. Saudara, penderitaan yang seperti apa yang Tuhan izinkan terjadi itu tadi pagi saya sudah bacakan bahwa kenapa kita harus menderita mengalami ujian iman saudara ya, dalam 1 Petrus 4 tadi pagi saya bacakan, terutama ya dikatakan di sana ayat yang ke-12 sampai 19. Dikatakan di ayat yang ke-19 tadi pagi, karena sekarang telah tiba saatnya, ayat yang ke-17, penghakiman itu dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan orang yang tidak percaya? Kenapa kita mengalami ujian iman hari-hari ini? Karena sekarang penghakiman sudah dimulai. Siapa yang harus pertama dihakimi? Anak-anak Tuhan. Kita dulu yang harus dihakimi saudara. Tapi Alkitab bilang, makanya kau berbahagia kalau kau menderita karena kebenaran. Jangan ada di antaramu yang menderita karena pencuri, pembunuh, pengacau. Ya, jangan ada yang menderita sebagai pembunuh. Tapi kalau engkau menderita karena kebenaran, maka engkau mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Dan engkau akan menerima kemuliaan kalau Kristus datang kembali. Makanya hari-hari ini kurang-kurangi dosa. Ya, kurang-kurangi dosa saudara. Kita ada di hari-hari yang terakhir sekarang. Jangan terlena loh. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Kalau kita lihat berita-berita sekarang, ya perang dunia itu lagi benar-benar ya memanas ini. Saya baru pulang dari Israel. Saya sampai di Indonesia kemarin hari Jumat malam. Pak Yusuf udah takut ya, ibu ada pelayanan loh di GMS. Mungkin Pak Yusuf pikir saya sudah tidak balik. Karena lagi perang saudara. Saya ini terjebak dalam satu situasi yang mengharuskan saya harus tetap berangkat. Karena saya bawa grup 70 orang. Grup ini adalah grup reschedule dari tahun lalu. Nah 2 tahun yang lalu kita bawa grup itu naik pesawat Oman. Waktu udah mau berangkat pesawatnya rusak. Tidak jadi berangkat semalaman, tunggu pesawat diperbaiki. Waktu sudah diperbaiki, pada enggak berani orang mau naik pesawat itu lagi. Mereka bilang, kita berangkat pakai pesawat itu lagi? Iya. Waduh, kalau dia rusak di udara. Karena dia rusaknya bukan hanya ganti busi atau ganti apa. Ini sistem error. Jadi semua takut. 6 orang mundur, tidak jadi berangkat. Yang lain ya sudahlah berangkat. Pokoknya kalau Pak Daniel berangkat, kita berangkat. Jadi kalau mereka tuh bilang ini tidak mungkin lah Pak Daniel mati. Ya, ini keluarganya Bu Debi masih dipakai Tuhan nih. Jadi kita ikut aja. Jadi yang lain imannya titipan.
Jadi ketika saya memilih bikin tour ini, saya bilang sama travelnya, saya enggak mau ya naik Oman. Kita pakai pesawat walaupun mahal, tapi pakai Emirates. Ya mahal sedikit nggak apa-apa, tapi itu pesawat aman. Teraman itu. Kita langsung turun Tel Aviv aja, biar nggak ada apa-apa. Ternyata 1 minggu sebelum berangkat, perang di Israel, ya Gaza. Masuk menyerang ke sana saudara Hamas. Jadi pesawat kami yang kami untung waktu itu naik Emirates. Jadi dia embargo, dia tidak berangkat, tidak mau masuk Tel Aviv. Orang-orang kemarin sudah pada berangkat, pesawat kami tidak berangkat. Saya bilang gini, kalau tunggu dia masuk Tel Aviv kapan? Lama, rubah aja deh. Rubah rute, kita masuk lewat Jordan. Cari yang aman, transitnya Dubai. Banyak mall di Dubai, biarpun transit lama orang seneng karena itu bukit pencobaan. Toh, ya. Di situ tembok ratapan bagi bapak-bapak. Kalau istrinya masuk ke Dior, bapaknya meratap di tembok. Jadi saya bilang gak apa-apa, masuk lewat yang enak aja. Dubai, oke Bu, dirubahlah reschedule. Bisa reschedule karena dia gak masuk Tel Aviv. Di reschedule kami ganti rute lewat aman. Emirates oke, diaturlah tanggal. 2 hari sebelum kami berangkat, Iran mengirim 200 rudal ke Israel. Tinggal 2 hari kita mau berangkat. Sekira-kira kalau saudara jadi saya, saudara berangkat enggak? Enggak kedengeran ini ngomongnya berangkat atau tidak, soalnya sama angkat, enggak. Ya, tidak kan? Saya pun waktu itu begitu, saya bilang sama suami saya, aduh ya kenapa sih Tuhan ya udah enak-enak. Pendeta lain sudah pulang, kita nih loh tinggal 2 hari berangkat, ngapain juga ini Iran bom-bom begitu ya. Tapi kan ya saya juga tidak Lalu saya bilang sama suami saya, jadi gimana nih saya, kita berangkat enggak? Kata suami saya, loh ini kita bawa orang dan ini Emirates-nya tidak tutup. Dia tetap on schedule. Kalau saya tidak berangkat, bayangkan itu peserta mukanya sama saya seperti apa. Jadi mereka itu begini, kami terserah Ibu Debbie aja. Enak kan? Kalau saya bilang enggak berangkat, mereka bilang saya pendeta tidak beriman. Ya, dasar pendeta enggak beriman, takut mati. Tapi kalau saya juga berangkat terjadi apa-apa, juga saya yang salah lagi. Memang serba salah jadi hamba Tuhan itu saudara. Tapi ya saya bilang sama suami gini, saya minta tandanya satu aja deh. Kalau Israel tidak menyerang balik, kita berangkat. Tapi kalau Israel menyerang balik, saya enggak berangkat. Tiba-tiba besoknya udah mau berangkat, dapat berita Dubai dilanda banjir. Saya bilang puji Tuhan. Pasti tidak jadi berangkat kita. Saya dikirimin video-videonya, angin puting beliung, hujan begitu hebat di Dubai. Ngeri gak saudara? Menambah kengerian. Bener, pesawat mau landing gak bisa karena airnya tinggi, pesawat tergenang. Saudara lihat videonya kan? Saya bilang puji Tuhan, saya telepon-teleponnya. Ini Dubai banjir loh. Kita gak berangkat ini kan? Pasti gak berangkat. On schedule Abuni. Kamu gila ya, enggak mungkin lah on schedule. Coba kamu telepon, tetap on schedule. Akhirnya malam itu sudah banyak yang ke bandara. Sorenya dapat kabar penerbangan kita di cancel, besok pagi baru terbang. Saya bilang kenapa enggak cancel aja 1 bulan? Kenapa besok pagi gitu ya? Kan saya sudah seneng nih. Besok pagi, bener besok pagi ke bandara, saya bilang sama suami, ini pasti enggak berangkat, doa saya enggak berangkat. Karena kita ini suka cari aman toh. Saya bilang enggak berangkat. Sampai di bandara, lah kok boarding pass keluar, kok kayak biasa semua ya. Saya bilang lagi sama suami, kalau saya dengar kabar walaupun sudah mau naik pintu pesawat, saya dengar kabar Israel bom Iran, saya putuskan tidak berangkat. Apapun mereka mau bilang terserah, sorry ya. Saya naik ke pesawat, enggak ada berita. Begitu sudah di pesawat, udah terbang, saya buka HP di atas pesawat pakai wifi. Teman saya kirim, Bu, barusan Israel bom Iran. Saudara enak tertawa ya.
Saya waktu itu di pesawat, Tuhan kenapa sudah di pesawat Tuhan, saya enggak bisa lompat. Iya toh, saya tuh cuma berdoa, ya ampun kenapa ya, apa maksud Tuhan di balik semua ini. Ya dapat jawaban lagi, jangan mau cari aman, katanya beriman. Akhirnya saya sudah begini, saya bilang sama suami, nih beritanya nih bener toh, Iran akhirnya ngebom Israel. Orang guide-nya yang di Israel bilang, aman Abu nih, ini pemerintah Israel sudah menyatakan tidak akan bom balik Iran. Saya bilang gak mungkin pasti ngebom, gak bener. Bener. Saya baca lagi, teman saya kirim berita. Ibu naik pesawat apa? Emirates. Dikirim berita, pesawat Emirates putar balik. Karena Israel mengebom Iran. Beberapa penerbangan ke Teheran terpaksa putar balik. Dalam hati saya, kalau putar balik motor gampang ya. Pesawat putar balik saudara. Lah kita ini, tapi saya lihat tetap terbang aja ya sudah, disitulah saya begini, ya sudahlah mau mati mau hidup tuh terserah Tuhan. Kalau saya tugasnya sudah selesai mati ya sudah, kalau masih mau dipakai Tuhan tidak mati. Amin. Sampai di Dubai, saya baru kali itu melihat pemandangan Bandara Dubai. Biasa kalau kita masuk tuh terbaik, terenak, banyak shopping di situ. Saya masuk tutup semua, penumpang berseliweran tidur semua di lantai-lantai. Karena 15.000 penumpang stuck di Dubai. Saya bilang sama suami, alamat tidak berangkat kita. Antri ambil boarding pass saudara, hampir di seluruh counter itu antri panjang. Lalu saudara, semua udah marah-marah. Ini kita dari jam 3 sore loh, ini sudah jam berapa? 11 malam belum dapat boarding. Tiba-tiba karyawan yang ngurus boarding pingsan. Letak. Nggak jadi orang protes-protes, diem semua. Kasihan loh, sampai Emirates punya pegawai aja pingsan saudara. Ya sudah, kita akhirnya diem, kita dapat boarding, keluar nih 70 orang. Grup sebelah yang sama-sama dari Indonesia satu pesawat. Mereka berkata, Bu dapat boarding? Dapat. Untung kita enggak dapat boarding, disuruh nginep di Dubai 6 hari. Nanti tanggal 26 baru ada pesawat. Mereka mau ke Lourdes. Mereka bilang, Padar kita punya tur itu juga 6 hari. Maka batallah semua kan. Saya bilang sama peserta saya, bersyukur, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Kita boarding keluar, besok pagi jam 7 pagi kita berangkat ke Jordan. Malam ini nginep di hotel, dapat gratis dari Emiratnya. Kami terbang saudara ke Aman. Walaupun di Aman belum tentu bisa. Ya, di Aman saya tidak aman saudara. Ya, karena saya baca berita lagi, Jordania sekarang ketakutan karena kemarin dia membantu Israel, beberapa bom itu ditembak. Jadi bisa jadi Iran akan menyerang. Baca lagi berita, ya Rusia sudah mengirim rudalnya, Rusia sudah mengirim jetnya. Aduh ini berita-berita. Akhirnya saya putuskan saya tidak mau nonton berita. Saya mau baca firman saja, amin. Kadang kita dengar berita itu bikin iman kita jadi deg-degan saudara. Ya udah akhirnya kami masuk. Puji Tuhan saudara, masuk ke Israel. Memang benar tidak ada satu orang pun di sana, cuma kita grup. Saya bilang, baru kali ini loh kita ke Israel. Tempatnya tutup. Jadi dibuka karena ya guide-nya Israel telepon, kami mau masuk, bisa bukain enggak? Orangnya baru datang, cuk. Garden Tomb dibuka, kita masuk. Biasanya di Garden Tomb itu kita enggak bisa foto-foto di kuburan Yesus. Karena dibilang 5 detik aja ya, 5 detik gantian, antrinya ribuan orang. Kali ini kita di dalam kuburan Yesus lama sekali. Udah bosan mau ngapain ya di sini ya. Enggak diusir-usir, enggak ada yang ngusir. Karena memang cuma kita, cuma grup kita loh. Benar-benar semua tempat yang kami datangi kami enggak ketemu orang. Benar-benar cuma grup kami. Saya bilang, lihat saudara, enggak ada orang lain. Cuma kita grup yang beriman. Yang mau masuk dalam keadaan perang loh. Iya. Saya tanya sama mereka semua waktu itu. Jadi gimana ibu-ibu, kita jadi berangkat ini ke Israel. Ya kita sih terserah Bu Debbie berangkat, kita berangkat.
Saudara, tapi saya melihat di situ ya, memang benar ya. Kalau kita ini masih siapa yang, tapi ada yang mundur ya, jadi 5 orang gak jadi berangkat ya. Makanya saya selalu bilang, orang mau ke tanah perjanjian itu bukan karena ada uang loh. Kadang orang punya uang, tapi gak bisa berangkat. Kadang gak punya uang, tapi bisa berangkat. Kok gak ada amin ya? Jangan berpikir bahwa ke Israel tuh harus punya uang. Enggak loh, beberapa orang itu berangkat gratis. Karena dapat perkenanan Tuhan. Ya, tapi imani saudara. Nah akhirnya saudara, saya melihat di sana ketika saya mempelajari situasinya. Oh Tuhan itu ngomong begini. Kan saya ganti pesawat Emirates itu supaya aman. Sebenarnya kemarin kalau naik Oman enggak ada apa-apa. Enggak usah melewati banjir di Dubai. Tapi karena kita pikir Emirates aman, malah jadi tidak aman. Intinya Tuhan bilang, jadi orang itu jangan suka cari. Karena Tuhan itu membenci sesuatu yang nyaman-nyaman aja. Ikut Tuhan itu harus ada penderitaan. Kenapa kita menderita? Pertama karena penghakiman sedang dimulai. Saudara, mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan aku ini mengalami ini kok gak pernah berhenti. Gak apa-apa kalau itu karena kebenaran. Itu engkau menderita karena kasih karunia. Nah kenapa kita menderita? Hari ini saya pengen sampaikan sesuatu. Kita buka bersama yuk. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata di sana begini saudara. Baca bersama 1, 2, 3. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ketujuh ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa saudara? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi siapa? Bagi kamu. Kita ini dipersiapkan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tidak binasa, tersimpan bagi kita di sorga saudara. Dikatakan yaitu siapa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Makanya saya selalu bilang orang Kristen jangan terlalu pede merasa kita ini udah selamat. Memang ketika kita menerima Yesus kita menerima keselamatan. Tapi keselamatan itu bisa hilang. Siapa yang menghilangkan? Kita sendiri karena kita menyia-nyiakan kasih karunia itu. Dikatakan di sini kita ini disiapkan satu bagian di sorga yang kekal. Kita ini loh, bagi kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Sementara kamu ini menantikan apa? Keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita sekarang masih pede masuk sorga ya. Oh saya pasti masuk sorga. Oh saya juga, saya pelayanan loh. Ya saya khotbah, saya main musik, saya WL, saya singers. Kalau kau hidup di dalam dosa, ya engkau terus terikat dalam dosa, maaf saudara, tidak ada jaminan. Karena tidak ada lagi darah untuk menghapus dosa itu ketika engkau sengaja, dengan sengaja. Sebab barang siapa yang sudah mengecap kasih karunia Allah itu, tetapi dengan sengaja dia bermain-main dan terus hidup dalam dosa, maka tidak ada lagi darah untuk mengampuni dosa itu. Jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Dikatakan di sini kita ini masih menanti keselamatan yang tersedia yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Nanti satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, barulah di sana kita tahu. Sekelas Benny Hinn aja dapat penglihatan ditolak loh saudara di pintu surga. Itu bangkitkan orang mati loh. Sembuhkan orang lumpuh. Kurang apa coba Benny Hinn? Tapi di kesaksiannya waktu dia mati, dia dibawa ke surga, dia ditolak di pintu surga. Nggak bisa, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Loh padahal kita melihat dia berdiri di mimbar loh. Makanya saya mau berkata hati-hati. Kita yang sudah berdiri di mimbar ini hati-hati. Singers, WL, pemusik, pengkhotbah, semua pendoa.
Jangan ada yang homo, kau hidup dalam homoseksual, kau hidup dalam free sex, kau melakukan segala dosa. Maaf saudara, engkau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Engkau sengaja, darah Yesus tersedia bagi dosa kita yang tidak disengaja loh. Tapi kalau kita dengan sengaja terus bermain-main dalam dosa, maaf, tidak ada darah untuk menghapus dosa itu lagi. Itu berarti kita mencemplungkan diri. Ya, saudara, makanya saya selalu bilang tidak semua orang Kristen selamat. Ya maaf, ini Alkitab bilang dengan jelas kita masih menanti. Keselamatan itu dinyatakan pada zaman akhir. Makanya Yesus bilang pada saat nanti ada orang yang akan ngaku-ngaku, Tuhan aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu. Tuhan bilang, enyah kau, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Kita akan ditolak loh. Jangan merasa aman saudara. Dikatakan begini saudara, kita ini masih menanti. Sementara kita menantikan ya, keselamatan itu dinyatakan pada zaman akhir. Ayat berikutnya berkata apa? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun apa? Sekarang ini kamu seketika harus apa? Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Siapa yang lagi ada pencobaan hari ini? Yang lagi ada masalah, angkat tangan. Yang tidak ada masalah pulang saja. Ada ya orang hidup gak ada masalah. Ya, saudara ada masalah semua? Saya ada. Setiap orang hidup itu pasti ada masalah. Kalau kau masih ada masalah, itu tanda bahwa kau masih hidup. Makanya bersyukur. Ya, kalau orang datang, bu saya ada masalah, ya puji Tuhan ibu masih hidup. Iya toh? Nggak usah mengeluh, ibu masih hidup, puji Tuhan. Kalau udah gak ada masalah, ibu sudah innalillahi di rumah Bapa. Ya, masalah itu tanda kita masih hidup di dunia. Makanya gak usah banyak mengeluh, gak usah alay, gak usah lebay. Amin. Dikatakan kita ini sementara menantikan keselamatan yang dinyatakan pada zaman akhir. Ini kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Baca ayat yang berikutnya apa? Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada kapan? Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan amin. Kenapa kita diuji? Ya, kenapa saudara? Supaya waktu Yesus datang kita ini memperoleh kemuliaan. Puji-pujian bukan dari mulut manusia, tapi dari mulut Tuhan. Makanya gak usah kejar pujian dari manusia. Pujian dari manusia itu pret. Ya, benar. Saya kalau dipuji orang selalu saya ngomong pret. Ya, karena manusia itu memang munah. Toh? Jangan percaya sama manusia, percaya sama Tuhan, ya. Bener, ibu tambah cantik, tambah kurus langsung loh, pret. Basa-basi keles. Nah, kok dibilang gitu enggak seneng? Enggak, memang enggak seneng. Ya, enggak usah muji-muji. Mari kita cari puji-pujian dari Tuhan, itu yang murni. Ya, enggak usah pencitraan karena Alkitab berkata, Tuhan itu tahu siapa milik kepunyaannya. Barang siapa yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia dipandang layak oleh Tuhannya, diangkat menjadi perabot yang mulia. Gak usah cari muka sama manusia, gak usah cari muka sama Pak Gembala, gak usah cari muka sama bosmu di kantor, gak usah cari muka sama siapapun, cari muka sama Tuhan. Amin. Aku ingin berkenan di hadapanmu Tuhan, aku ingin berkenan kepadamu Tuhan. Jangan cari berkenan sama manusia. Karena manusia itu semuanya palsu. Mari kita cari perkenanan Tuhan. Dikatakan di sini maka Yesus Kristus akan datang dan engkau akan menerima puji-pujian sekalipun saat ini engkau harus menderita oleh berbagai-bagai pencobaan. Gak apa-apa, karena maksud dari semua pencobaan itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Tuhan itu mau melihat kemurnian iman kita saudara. Banyak orang aku percaya,
Saya baru lihat itu waktu kita naik pesawat rusak ke Israel. Wah, orang Kristen kalau ngomong mati adalah untung, hidup Kristus, mati keuntungan. Begitu naik pesawat rusak, mundur. Waduh, pesawatnya itu ternyata masih pada takut mati. Kalau kita mau sempurna dalam iman, ya titik paling akhir itu kita udah gak takut mati. Amin. Yesus berkata, siapa yang takut kehilangan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawa. Tapi siapa yang kehilangannya karena aku, karena kebenaran, dia akan memperolehnya dalam hidup yang kekal. Kita harus sampai pada titik itu, enggak usah takut mati, saudara. Ya, enggak usah, kita percaya di dalam Tuhan. Makanya banyak orang sekarang mengusahakan apa-apa, saudara, untuk bisa hidup umur panjang. Kau minum vitamin, kau stem cell itu bagus, semua itu baik. Kau olahraga, nge-gym itu baik, tapi itu enggak memperpanjang umur. Itu hanya untuk hidup sehat. Kita diet bagus supaya hidup sehat. Saya sekarang nih lagi diet, lumayan toh turun 3 kilo kan. Kelihatan enggak? Enggak dipuji, saya ngomong sendiri. Kenapa? Bukan untuk umur panjang, bukan. Saya pengen melayani Tuhan sehat. Saya bisa kemana-mana, jalannya ringan. Lah masa pelayanan sambil asam urat? Kasihan kan? Kita pengen hidup sehat, tapi itu bukan memperpanjang umur. Bukan, umur di tangan Tuhan. Jangan salah, saudara. Kita menderita itu baik bagi kita, saudara. Supaya kemurnian iman kita ini semakin diuji. Saudara harus cek diri, coba. Kalau saya cek seringkali, Tuhan, saya ini dalam hal kepahitan, saya sudah lulus sih. Ya, saya banyak dibikin kepahitan sama orang. Puji Tuhan, saya mampu mengampuni. Saya mampu menyebut nama orang itu, lalu saya tersenyum dan saya lepaskan pengampunan. Saya coba uji, dalam hal apa saya ini belum diuji. Ya, pernah satu kali saya mikir gini, saya ini belum pernah diuji dalam hal keuangan loh. Artinya apa? Ditipu orang itu. Saya belum pernah loh, saya bilang begitu. Tiba-tiba waktu saya lagi bangun studio, uang saya dibawa lari 300 juta. Loh benar, saudara. Saya bilang begini, Tuhan, aku kan cuma ngomong di hati. Jangan coba-coba loh ngomong-ngomong sesuatu tuh ya terjadi. Tapi enggak apa-apa. Nah waktu itu saya marah, saudara. Saya bilang, kok bisa ya orang ini gini. Dia anak Tuhan lagi pemborongnya. Kenapa dia bisa bawa lari uang kita 300 juta. Saya emosi, saudara. Saya salahin suami. Siapa suruh juga kamu pakai dia gini. Ya. Lalu satu saat saya bertanya sama Tuhan. Saya WA dia terus, balikin uang saya. Awas kalau kamu gak balikin, terkutuk kau. Pendeta juga manusia, saudara. Ya, karena memang saya bilang saya belum pernah diuji dalam hal ditipu orang, uang saya hilang begitu saja. Tiba-tiba terjadi. Ya, lalu satu kali saya berdiam diri, saya bilang, Tuhan, kenapa ya? Ini kan uang untuk bangun studio, kenapa ditipu orang? Tuhan bilang, ya kan kau belum pernah mengalami ini. Semua sudah lulus toh, ini belum. Terus kalau orang datang konseling sama kamu, cerita bahwa dia ditipu, apa yang kau sarankan? Saya malu. Karena kalau ada orang datang, Bu saya ditipu berapa? 5M. Ih Bu, uang gampang dicari. Damai, sejahtera, sukacita. Itu kerajaan sorga, Bu. Nah Tuhan ingetin saya, kamu kan bisa nasihatin orang begitu. Nah sekarang kamu mengalami. Kamu bisa nggak melakukan yang kamu ngomong dari mulutmu itu? Saya bilang, ya Tuhan dia kan orang kaya Tuhan. Kalau saya ini duit pas-pasan loh. Oh masih ada alasan toh. Tuhan bilang saya enggak minta alasanmu. Kalau terjadi, sekarang sudah terjadi. Enggak peduli mau kamu uang pas-pasan, mau dia kaya. Kamu mau taat enggak melakukan firman? Saya tarik napas panjang saudara. Saya bilang, ya wes, ya mau taat saya. Ya sudah sekarang kamu kirim WA. Bilang kamu mengampuni. Enak aja loh. Ya toh? Kan kita begitu toh. Tapi ya udah saya mau taat daripada saya hilang damai sejahtera, itu hal kerajaan sorga. Ya udah saya ketik. Saya bilang, saya marah loh sama kamu. Saya kecewa sama kamu.
Kamu tipu saya gini. Tapi hari ini Tuhan tegur saya melepaskan pengampunan buat kamu. Tuhan memberkati kamu. Mau saya kirim, Roh Kudus bilang tambahin di situ. Dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi soal uang itu. Kalau itu tunggu dulu Tuhan. Ini urusan panjang ini. Kan saya sudah mengampuni, ya mengampuni sudah Tuhan. Iya tapi tulis begitu, enggak. 300 juta kalau balik lumayan toh. Beli cilok itu dapat berapa gerobak saudara. Ya, saya bilang enggak kalau itu sorry Tuhan. Maaf. Siapa tahu dia masih ada niat baik cicil toh. Enggak, tulis begitu tulis. Kalau kau ingin melihat berkatku, tulis. Yo masa kayak gitu tuh Tuhan. Yang penting kan saya sudah mau mengampuni ini. Saya udah gak marah-marah, saya udah tulis itu. Aduh saya bergumul saudara. Gak ada jemaat yang tahu tuh. Ini antara saya dengan Tuhan. Jangan bilang pendeta tuh gak diuji. Pendeta nomor 1 duluan diuji, baru jemaat. Saya tarik napas. Cepat kirim. Saya tulis dan mulai sekarang. Saya tidak akan tanya lagi perihal uang itu. Tulis Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Saya tambah di bawah, tapi kalau kau tidak bertobat terkutuk kau. Kan sekalian toh, saya curhat sekalian toh. Mumpung sudah terakhir loh Tuhan, enak aja lu. Kan ini masih Alkitabiah. Bertobat kau, bertobat. Ya udah saya kirim. Saya kirim cuma dibalas terima kasih Bu. Gondok enggak? Gondok saudara, gondok. Besok iblis ngomong, ketik tanya uangnya mana. Ada niat balik gak balikin. Ada niat baik gak dia. Saya sudah mau ambil HP. Tuhan bilang sudah mengampuni. Sudah ngomong tidak akan tanya uang itu. Kenapa lagi kau mau tanya? Koreksi hatimu. Saya berdoa, ampuni saya Tuhan. Tuhan, baik Tuhan, saya tidak mau tanya. Orang Kristen, jangan lagi kau tanya-tanya utangmu sama orang ya. Siapa suruh kau utangi dia? Karena cuma di Indonesia ini, kalau kita mau tagih utang, kita harus kasih alasan kenapa kita tagih utang itu. Cuma di negara yang berkembang ini, negara berflower ini toh, mau tagih utang takut. Karena yang lebih galak yang utang. Masa mau tagih utang, selamat siang maaf ya mengganggu, anakku tuh kan sakit. Jadi dia harus ke dokter. Bisa gak balikin uang yang kamu pinjem dulu? Gondok. Kamu kok gak ngerti-ngerti ya? Saya belum ada duit. Makanya kalau saudara tidak bisa merelakan, gak usah pinjemin. Amin. Kalau pinjemin berarti rela. Supaya jangan ada lagi orang Kristen saya lihat di sosial media tagih-tagih utang. Banyak loh orang Kristen itu tagih utang di sosial media. Ya, gaya lu selangit. Utang 1 tahun belum dibayar. Kan gak jadi berkat kita ini ya. Jangan saudara. Akhirnya saya berusaha merelakan. Saya melepaskan pengampunan. Berat saya bergumul. Tapi dia buka IG lihat dia lagi jalan-jalan sama istrinya. Lagi nginep di hotel ini. Gondok gak kita? Ya udah untuk sementara blokir dulu dia deh biar gak lihat lagi. Loh kita kan harus menjaga hati toh. Menjaga hati kita ini, gak gampang menjaga hati ini saudara. Saya tiap hari bergumul Tuhan, iya Tuhan kuasai hatiku Tuhan, kuasai hatiku. Udah yang penting dia sudah tahu saya mengampuni dia, sudah saya ini loh Tuhan. Berat loh saudara diuji, gak gampang. Tapi kita sedang dimurnikan. Akhirnya terbukti saya bisa melepaskan pengampunan ketika apa? Saya dan suami sudah tidak berantem, saya gak salahin suami lagi. Saya tidak ada kepengen nagih lagi. Di saat sudah lulus tiba-tiba ada yang WA. Bu, saya diberkati sama khotbah-khotbah ibu gini. Saya orang Katolik bu, gini. Ibu lagi ngapa sekarang? Studio ibu harus bagus gini. Ya saya lagi bangun studio ini. Berapa biayanya? Kirim aja bu fotonya dalam hati saya. Pret. Ini pandemi begini, emang ada orang yang mau kasih duit? Bu saya disuruh Tuhan, sampai 3 kali dia telepon, dia WA saya. Bu tolong foto aja bu, proposal yang ke tukang itu habisnya berapa? Saya bilang sama suami saya, habisnya 850 juta. Gaya-gaya minta foto, emang dia mau kasih segitu?
Suami saya bilang, ya kan dia cuma minta, kasih aja lah, terserah dia mau kasih apa tidak, ya kasih aja. Benar juga ya. Saya foto saudara, saya kirim 850 juta. Bu boleh minta nomor rekening, ditransfer 1M. Kok enggak wow ya? Wow, itu orang gak saya kenal. Saya nggak tahu dan dia juga nggak tahu kalau saya lagi bangun studio. Dia nggak tahu kalau saya lagi ditipu. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu saudara. Tapi Tuhan tahu. Sebelum engkau mau melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan, kau harus siap dulu diproses. Dari situ saya mengerti, oh Tuhan ya, nggak dibalas nggak dibalas 300 juta enggak loh. Langsung saudara, Tuhan balikin. Waktu itu kami mau ambil mobil saudara, habis pandemi itu. Karena mobil cuma satu, kalau suami saya pelayanan saya pakai Grab. Nah saya bilang bolehlah, kita sudah ada berkat beli satu. Baru DP 10 juta. Tiba-tiba ada orang telepon saya, Bu Debbie saya minta maaf ibu jangan tersinggung. Kenapa ya Pak? Saya disuruh Tuhan kasih ibu mobil. Oh enggak, saya enggak tersinggung, enggak tersinggung, kagak. Ini luar biasa loh, mau beliin mobil bilang jangan tersinggung. Biasanya kan gitu mau utang toh. Tiba-tiba orang yang lama tidak dikenal tiba-tiba halo saya, itu paling horor. Horor itu, horor sekali. Lama gak ketemu tiba-tiba halo say. Abis itu maaf ya, mengganggu boleh bisa pinjem wes itu sudah ya. Ini Bu saya minta maaf. Saya tidak kenal orangnya saudara. Iya kenapa ya Pak, saya minta maaf ibu jangan tersinggung. Waduh enggak Pak, kenapa ngomong aja. Saya disuruh Tuhan beliin ibu mobil. Saya bilang loh kok bisa Pak, enggak tahu. Loh Pak saya ini lagi DP mobil 10 juta harganya berapa sekian. Dia transfer, kami gak jadi kan kehilangan uang 300-an lebih untuk bayar mobil. Karena sudah dibayari, Tuhan bilang lihat. Itu selangnya hanya beberapa minggu loh saudara setelah saya melepaskan pengampunan. Ini kalau saya bersaksi gini nanti ada yang angkatin khotbah saya ini. Ya terus gini, pendeta halu. Kalau bersaksi sama jemaat sukanya bohong. Yang enak-enak dikasih uang 1M. Saya mau bilang sama orang-orang itu pret. Makanya lu gak pernah lihat mujizat. Karena kau gak percaya Tuhan. Kau gak percaya Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang gak percaya saudara. Bahwa hal-hal yang supranatural itu bisa terjadi. Rugi kau hidup di dunia ini tidak melibatkan Tuhan, rugi. Malah kau anggap yang begitu-begitu halu. Pengejek-pengejek di akhir zaman. Akan tampil para pengejek di akhir zaman. Yang ngomong, ini pendeta halu. Saya kesaksian, ada satu orang utang 200M. Cerita ke saya dengar itu sesak napas saya. Dia bilang, Bu doakan saya ya Bu, saya utang 200 miliar. Bu M itu apa Bu, ember atau apa ya Bu? Bu M miliar Bu, 200, mau pingsan saya. Mau pingsan, saya aja dengar mau pingsan. Bayangkan uang 200 juta itu saya gak bayangkan itu banyaknya sebanyak apa. Terus dia datang sama saya minta didoakan. Terus kalau saudara jadi pendeta, saudara mau ngomong apa? Ya, aduh Bu, 200 juta saya tolong ibu bisa Bu, tapi 200M Bu. Saya cuma bilang begini, saya berdoa Tuhan kasih ayat buat dia ini. Tiba-tiba ayat itu keluar, saya bilang Bu, Tuhan kasih satu ayat di hati saya buat ibu. Ingat, bukan karena kuat gagahmu, tapi karena rohku kata Tuhan. Jadi ibu ini ditinggal mati suaminya. Dia gak tahu apa-apa, tiba-tiba orang datang lapor bahwa perusahaan suaminya itu terlilit hutang 200M. Sampai mobilnya diambilin, semua diambilin. Saya bilang Bu, secara manusia saya pun puyeng kalau saya pikirin terus masalah ibu saya stroke. Bener, di luar kemampuan manusia. Bahkan dia juga berkata, apalagi saya Bu, saya tidak tahu selama ini kerjaan suami saya tidak pernah masuk di kantor di pembukuan. Tapi saya bilang ibu berlutut di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan, andalkan Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan saudara. Tiba-tiba Tuhan kirim, bukan orang Kristen, orang dari agama lain datang, take over semua usaha suaminya. Bapak itu bilang, ibu tenang, semua utangnya akan saya beresin. Saya ketemu dia berapa bulan kemudian, gimana Bu? Tinggal 45M Bu. Saya ketemu lagi terakhir, sudah lunas Bu. Saudara, saya dengar gitu, saya bilang, wow,
Dan dia bilang benar yang Ibu Debbie bilang itu benar. Bukan karena kuat gagahku tapi karena kuasa Tuhan. Tapi orang dengar khotbah saya dipotong. Pendeta halu. Ngomong ke jemaat utang 200 M bisa lunas. Saudara, ketika engkau membatasi Tuhan dengan cara berpikirmu, logikamu, makanya saya banyak melihat orang-orang di akhir zaman yang cuma jadi pengejek. Mereka tidak pernah mengalami keajaiban Tuhan. Tapi ketika ada orang diberkati mereka iri. Karena mereka tidak mengalami. Jangan iri, alami Tuhan. Ya, saya cerita bagaimana Tuhan panggil saya. Di tengah keterpurukan saya tinggalkan keluarga saya di tempat kos yang kecil di kota Palu. Saya dapat penglihatan Tuhan bilang aku akan bawa kau ke bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu, pulau-pulau menantikan pengajaranmu. Saya buka mata, amin Tuhan. Yang saya lihat pakaian kotor. Saya cuci baju kotor anak-anak di tempat kos itu untuk bisa numpang makan. Tapi saya dapat penglihatan yang begitu hebat. Tapi Alkitab bilang nantikanlah itu, sebab itu akan sungguh-sungguh terjadi. Kalau itu Tuhan yang beri. Hari ini saya mau bersaksi sama saudara. Itu terjadi saudara. Hari ini saya keliling ke bangsa-bangsa. Sampai nolak-nolak pelayanan di Amerika. Bu kami minta bulan ini, bulan ini. Enggak, saya 1 kali saja 1 tahun ke Amerika. Capek terbangnya itu lama. Tahun ini 3 permintaan pelayanan ke Amerika saya tolak saudara. Itu semua terjadi. Ya saya mau diundang ke sini. Saya bilang enggak ya setahun itu karena saya sekarang ada sekolah Alkitab. Saya harus ngajar di sana. Ya, dan saya melihat saudara. Bahkan ketika saya bangun sekolah Alkitab, secara nalar manusia ketika proposalnya keluar dari pemborong, sekian miliar saya bilang, hah duitnya siapa? Tapi saya bilang kita punya Tuhan yang hidup. Jangan meminta, jangan pakai proposal, bahkan tidak usah tayangkan nomor rekening di layar YouTube. Tadinya saya pikir tayangkan aja lah, supaya banyak yang nyumbang. Tapi Tuhan tegur, coba kau tayangkan. Berani kau tayangkan di layar YouTube-mu nomor rekeningmu. Aku ndak ikut bekerja kata Tuhan. Kau kerjakan dengan kekuatanmu. Saya bilang sama suami, jangan merekayasa Tuhan. Stop, ndak usah taruh. Kita hanya berharap dengan iman Tuhan hidup. Pembangunan sekolah Alkitab selesai, semuanya selesai. Ya, bahkan uang yang tadinya sudah saya cadangkan untuk pembangunan tidak terpakai. Wow enggak Tuhan? Alami Tuhan saudara, alami Tuhan. Bulan Juni ini 1 angkatan pertama selesai. Sudah buka pendaftaran untuk angkatan yang kedua, 6 bulan tidak terasa. Waktu saya juga lihat ore-orean dari staf saya, Bu nanti setiap bulan kita keluar sekian puluh juta, 6 bulan itu sekian ratus juta. Saya bilang, hah sekian ratus juta banyak ya. Terlewat 6 bulan, tidak berasa. Saya gak berasa kecekik keluar duit. Dengan cara yang ajaib Tuhan pelihara. Tiap minggu ada yang antar tahu, antar telur 2 peti, antar tempe, antar daging, antar sayur. Sampai saya melihat benar-benar ini Tuhan. Anak-anak di sekolah Alkitab saya bagikan tentang iman. Saya bilang kamu mau jadi hamba Tuhan, kalau enggak punya iman keluar. Jangan jadi hamba Tuhan kalau enggak punya iman. Karena modal untuk kita mengikut Tuhan itu cuma iman. Amin saudara. Karena iman itu yang akan menggerakkan ya kuasa Tuhan saudara. Jadi kalau kau enggak punya iman, jangan mimpi engkau mengalami hal-hal yang besar. Orang Kristen zaman now enggak punya duit saja, langsung pikir ke penggadean. Menyelesaikan masalah tanpa member ya. Kok tahu? Berharap Tuhan dulu. Jangan ketika ada masalah, cepat-cepat telepon mertua. Halo mbak, halo pak. Ketika engkau punya masalah, duduk di kaki Tuhan. Menangis di kaki Tuhan. Dan berkata, Tuhan aku taruh imanku kepadamu. Sebab engkau hidup dan tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Saya bagikan tuh di sekolah Alkitab. Kemarin saya suruh mereka bersaksi satu-satu. Saya mendengarkan kesaksian mereka. Wow, saya terperanjat ternyata puji Tuhan iman yang saya bagikan selama ini. Itu benar-benar terjadi. Ada anak sekolah Alkitab bilang, Bu, saya ini sudah gak ada uang 1 sen pun Bu. Karena memang mereka semua sekolah gratis saudara. Saya besok itu mau ibadah minggu. Gak ada uang kolektor, saya berdoa Tuhan. Aku besok mau ibadah, gak ada kolektor karena transportasi disediakan dari sekolah.
Tapi saya bilang, kolektor kamu berdoa sendiri sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan aku enggak punya uang kolektor. Lagi di ruang doa, tiba-tiba ada orang datang mengunjungi sekolah. Dia kebelet mau ke toilet. Dia bilang, aduh ada tamu lagi di bawah, tapi saya kebelet. Dia turun ke bawah, saudara. Waktu dia turun ketemu sama orang yang meninjau sekolah. Dia bilang, dek kamu juga sekolah di sini? Iya. Tiba-tiba orang itu panggil dia, ada berkat ya dari Tuhan. Dikasih, saudara. Dan cuma dia loh, yang lain tidak. Apakah itu kebetulan? Saya bilang karena kau pakai iman. Ada satu dari Papua, waktu dia mau masuk sekolah, dia tanya berapa kamu sanggup bayar? 3 juta saya bayarnya sih sanggup. Ya udah oke 3 juta. Dia berangkatlah saudara dari Papua sampai di sekolah. Tiba-tiba staf saya bilang begini, nggak usah, kamu nggak diharuskan wajib bayar 3 juta itu karena semua Bu Debi gratiskan yang sekolah di sini. Oh iya, puji Tuhan ya, dia bilang yes aku dapat uang 3 juta. Dia masuk ke menara doa, dia berdoa, Tuhan bilang kasih uang itu 3 juta itu kasih ke sekolah. Karena dari awal kamu sudah menasarkan uang itu untuk bayar sekolah. Kenapa kamu mau ambil uang itu? Itu bukan hakmu. Dia bilang Tuhan kan lumayan saya cuma tinggal punya uang 3 juta ini. Dia memutuskan untuk pergi ke sekolah itu saudara. Dia tinggalkan pekerjaan padahal dia biayai adiknya kuliah. Dia merasa berdosa karena dia gak bisa lagi bayar adiknya kuliah. Yang kedua dia memang benar-benar gak punya duit. Waktu sampai di sekolah itu Tuhan uji lagi dengan uang 3 juta. Akhirnya dengan iman dia kembalikan uang itu. Dia tanya nomor rekening yayasan saya. Dia transfer 3 juta. Besoknya dia dapat telepon dari adiknya. Kak puji Tuhan kak, Tuhan turut bekerja. Kenapa? Aku sekarang dapat beasiswa. Jadi kakak gak usah lagi pikirin bayar uang sekuliahku. Yang kedua tiba-tiba orang yang sudah lama banget utang sama dia. Gak pernah ditagih lagi. Karena kalau ditagih kan musuhan toh. Tiba-tiba WA. Minta nomor rekening dong. Kenapa? Saya mau bayar utang saya yang lama sama kamu. Tuhan itu turut bekerja sewaktu kita taat, amin. Saya mendengar banyak kesaksian dari anak-anak sekolah yang saya bimbing di sana. Saya bilang, wow Tuhan apa yang selama ini ternyata. Saya bilang kamu jangan pernah mau jadi hamba Tuhan kalau kamu gak punya cukup iman. Kalau kamu pinjam duit kanan kiri, kamu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak boleh pinjam uang. Hamba Tuhan harus berharap kepada Tuhan, amin. Hamba Tuhan gak boleh jual-jual ayat. Karena kita percaya firman Tuhan berkata dia yang mencukupkan. Ayo saudara alami Tuhan. Lewat pergumulan iman. Kenapa terakhir ini ya. Ini waktunya sudah habis jauh tapi enggak apa-apa ya. Kan saya jarang-jarang kesini ya Pak Yusuf ya. Ini sudah lewat loh waktunya. Enggak apa-apa ya saudara belum lapar toh. Saya ini baru pulang dari Israel loh. Saya aja gak capek. Ya masa saudara capek. Kita buka yuk Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9 sampai 15 saudara. Kenapa kita ini harus menang dalam ujian iman? Kemudian daripada itu baca bersama. Aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudara kalau dibilang dari berbagai suku dan bahasa dan bangsa. Berarti Indonesia termasuk enggak? Termasuk. Orang Surabaya masuk enggak? Masuk ya. Dari berbagai suku dan kaum dan bahasa. Dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkut di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Dan sambil berkata, amin puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah sampai selama-lamanya. Ya Yohanes mendapat sebuah penglihatan tentang akhir zaman di Pulau Patmos. Dia melihat satu pemandangan ketika satu saat nanti kiamat dunia ini, hari penghakiman tiba. Ada sekelompok orang dari berbagai suku, kaum dan bangsa berdiri memakai jubah putih di hadapan tahta anak domba Allah, di hadapan Kristus. Lalu saudara di sana dikatakan mereka itu menyanyikan puji-pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Lalu dikatakan di sana dan seorang dari tua-tua itu berkata kepada Yohanes, dia bilang begini, kamu tahu siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Lalu Yohanes menjawab, maka kataku kepadanya, Tuanku, ya Tuhan mengetahuinya. Engkau tahu siapa mereka? Aku ini tidak tahu.
Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah siapa? Baca. Orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu apa? Mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu membentangkan kemahnya di... Saudara, kita lihat saudara. Siapa yang akan memakai jubah putih dan berdiri di hadapan tahta Kristus di hari terakhir nanti? Dikatakan mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Tapi mereka tetap menjaga jubahnya tetap putih dengan darah anak domba. Kesusahan yang engkau alami sekarang tidak ada apa-apanya saudara. Dibandingkan dengan rasul-rasul. Nabi-nabi dulu pernah mengalami. Jadi hari ini kalau engkau mengalami sesuatu, saya undang para imam musik maju ke depan. Kalau engkau mengalami sesuatu, engkau mengalami hal-hal yang tidak enak, engkau sedang ada dalam kesusahan yang mungkin itu engkau katakan kesusahan besar bagimu. Tetaplah bersuka cita. Tetap pertahankan imanmu kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab di setiap musim hidup kita percaya akan melihat kebaikan dan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita semua rindu berdiri memakai jubah putih di hadapan tahta anak domba Allah sambil menyanyikan pujian. Tapi orang-orang yang tidak taat, mereka dibuang ke dalam dapur api yang bernyala-nyala. Mari kita setia kepada Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara.